karat saja ya. Kemudian lokasi pabrikasi, yaitu di lapangan, berarti di Jember. Kemudian data yang kita perlukan terkait pabrikasi yang dilaksanakan di lapangan ini, berarti kita harus mempelajari iklim yang ada di sana, yang di Jember. Pada saat itu atau pada saat proyek ini hendak berjalan, yaitu memasuki musim hujan. Kalau tidak salah waktu itu memang sudah bulan Oktober ya untuk pekerjaan ini dimulai. Dan temperatur di tempat tersebut atau di kota tersebut sekitar 23 sampai 32 derajat Celcius. Data ini kita peroleh dari situs Kabupaten Jember. Dan yang terakhir, data tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi baja pipa lengkung ini adalah dikerjakan selama 6 bulan atau 180 hari kerja. Dengan catatan, karena tonasinya 550 ton, berarti target penyelesaian per bulan harus bisa 100 ton. Untuk memenuhi target tersebut, schedule terlampir atau di halaman paling akhir dalam slide ini, dan rencana kerja detailnya akan dibuat menyusul, dalam arti tidak disampaikan di sini tetapi akan dibuat secara detail lagi pada saat pelaksanaan pekerjaan. Metode kerja biasanya kami susun seperti ini ya teman-teman. Kerangkanya, yang pertama tentang data pekerjaan tadi sudah kami sampaikan ya ini. Kemudian proses pekerjaan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pabrikasi dan erection atau instalasi. Masing-masing uraian pekerjaan seperti ini ya. Ada pekerjaan persiapan, struktur organisasi, metode kerja pabrikasi, dan daftar peralatan yang dibutuhkan. Demikian juga pada saat erection. Item-item pekerjaan atau tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan seperti ini, sampai 7 item. Selanjutnya kita masuk ke tahap pabrikasi, persiapan pekerjaan. Teman-teman, untuk melaksanakan pekerjaan pabrikasi ini ya, jadi kita masih tahap pabrikasi di sini. Lahan yang dibutuhkan minimal 2000 meter persegi. Mengapa kita harus mendata atau membutuhkan lahan seluas ini? Karena akan dilaksanakan pabrikasi di lapangan. Maka karena kita sebagai subkon baja, kita harus koordinasi dengan main kontraktor untuk ketersediaan lahan tersebut. Kemudian karena kita juga sebagai subkontraktor, umumnya alat berat kren adalah disiapkan atau disediakan oleh main kontraktor. Ini pun tergantung kontrak kerja kita dengan main kontraktor. Nah, terkait dengan alat berat kren yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut, cukup kapasitas 10 ton. Jadi kren 10 ton cukup untuk mendukung proses pabrikasi. Kemudian listrik kerja juga disupport dari main kontraktor, yaitu daya 150 kPa. Demikian juga air kerja serta uji laboratorium material. Ini uji sampel material ya. Jadi setiap material yang digunakan untuk konstruksi atap tersebut harus diuji, dan biaya pengujiannya adalah dari main kontraktor. Sementara subkontraktor umumnya hanya menyediakan material yang sesuai dengan spesifikasi. Kemudian teman-teman, persiapan pabrikasi dari pihak subkontraktor baja tentunya yang pertama menyediakan alat kerja, seluruh alat kerja yang dibutuhkan. Kemudian
truk atau trailer untuk langsir material, kemudian untuk keamanan, kemudian untuk pagar keliling dan gudang alat, terus untuk approval sampel material. Nah, ini tadi yang kita bahas di sini. Sampel material harus disiapkan sebanyak yang dibutuhkan dan sejumlah berapa jenis material yang akan digunakan pada proyek tersebut. Kemudian yang terakhir adalah persiapan gambar kerja atau shop drawing konstruksi baja yang kemudian akan diapproval ke main kontraktor atau ke MK. Terkait dengan tata letak material pada lahan yang telah tersedia, seperti ini kira-kira teman. Jadi pagar keliling disiapkan oleh subkontraktor, gudang alat diletakkan di bagian depan pojok kini, sementara ruang genset diselipkan di sisi kiri ini, dan loading atau stok material, maksudnya ketika material didatangkan, diletakkan pada bagian belakang sekali, dan posisi kren untuk mendukung proses fabrikasi di area ini teman-teman. Jadi cukup luas untuk melaksanakan fabrikasi seluruh konstruksi baja, dan lahan ini sebaiknya tidak jauh dari lokasi proyek. Setidaknya lebih dekat, lebih bagus supaya langsir material tidak terlalu jauh. Persiapan berikutnya adalah tentang struktur organisasi. Sebagaimana biasanya setiap perusahaan, baik yang berbentuk CP atau PT, tentu menyiapkan SDM untuk pelaksanaan pekerjaan, biar lancar dan biar cepat sesuai dengan target yang telah ditentukan. Paling tidak, pelaksanaan fabrikasi maupun erection konstruksi baja di lapangan dihandle oleh satu orang yang disebut biasanya dengan tim pro, atau boleh dengan istilah koordinator proyek, kemudian membawahi drafter, supervisor, dan logistik. Samping itu ada QC untuk mengontrol material maupun gambar kerja, dan di bawahnya itu membawahi beberapa bidang, yaitu mekanik, terus mandor 1, mandor 2, mandor 3, dan didukung oleh supir untuk angkut atau belanja material. Dan yang tak lupa, untuk penyusunan struktur organisasi harus lengkap dengan nama, nomor telepon, dan jabatan. Selanjutnya teman-teman, kita masih dalam tahap fabrikasi ini ya. Untuk metode kerja konstruksi baja, khususnya tahap pertama yaitu fabrikasi, tentu selalu mengacu pada RKS. RKS itu singkatan dari rencana kerja dan syarat-syarat maupun spesifikasi teknis atau spektek yang tersedia. Sementara jam kerja untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan supaya target tadi tercapai, yaitu 100 ton per bulan, berarti jam kerja diawali jam 7 pagi sampai jam 12 siang, setelah itu istirahat 1 jam, dilanjut lagi jam 13 siang sampai jam 5 sore, dan istirahat kembali 2 jam, yaitu jam 5 sore sampai jam 7 malam, dan dilanjut lagi lembur 2 jam
bekerja mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam. Untuk kondisi tertentu, misalnya target yang 100 ton tadi tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan pekerjaan dengan 2 shift, artinya 2 kelompok tenaga kerja, yaitu shift malam dan shift siang. Jadi tidak mengandalkan bekerja siang saja, tetapi dibantu dengan penambahan 1 shift, yaitu untuk bekerja malam hari. Inilah metode kerja. Kemudian job description, pembagian tugas tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja untuk melaksanakan pabrikasi total 45 orang, terdiri dari 28 orang tukang dan 17 tenaga kerja kasar. Pembagian tugas seperti ini, teman-teman. Untuk melakukan pengukuran material, terdiri dari 2 orang tukang dan dibantu dengan 2 orang tenaga kasar. Masing-masing 2 grup. Kemudian untuk melaksanakan bending pipa, karena bentuk pipa, karena bentuk konstruksi kuda-kuda adalah melengkung, tentu dilakukan bending. Dikawal oleh 3 orang tukang yang profesional melaksanakan bending dan dibantu oleh 9 orang tenaga kasar. Ini terdiri dari 3 grup. Dengan kata lain, Anda harus menyediakan 3 unit mesin bending sekaligus agar proses bending bisa berjalan simultan dilaksanakan oleh 3 grup tenaga kerja. Kemudian grup untuk memotong pipa atau material-material lain yang dibutuhkan untuk fabrikasi pipa dilaksanakan oleh 4 orang tukang yang mahir menggunakan mesin blender potong, kemudian dibantu oleh tenaga laden atau tenaga kasar 2 orang. Ini pun terdiri dari 4 orang, terdiri dari 4 grup tenaga kerja. Jadi kaitannya dengan alat untuk memotong material baja, Anda berarti harus menyediakan 4 set alat potong material baja. Kemudian untuk melakukan lubang atau membuat lubang baut cukup 1 orang. Mengapa 1 orang? Karena dominan sistem sambungan konstruksi adalah las, seperti yang telah dijelaskan di awal. Kemudian untuk setting atau join dilaksanakan oleh 5 orang tukang las dan dibantu oleh 4 tenaga kerja kasar. Totalnya menjadi 9 orang dan terdiri dari 4 grup. Demikian juga untuk pengelasan full. Jadi setelah disetting, misalnya konstruksi baja itu adalah berbentuk rangka batang, waktu disetting itu belum di las full, tetapi dengan menggunakan las titik pada umumnya. Dan tahap selanjutnya setelah konstruksi rangka batang itu terbentuk dengan sempurna, maka dilakukan pengelasan secara full. Dan orang yang melaksanakan itu adalah khusus tukang las profesional sebanyak 10 orang. Dan yang terakhir adalah scrap dan cat, dilaksanakan oleh 3 orang. Di sini perlu teman-teman ketahui jumlah tenaga kerja seluruhnya yang 45 orang tadi itu ya khusus melaksanakan pabrikasi ya. Jadi belum termasuk tenaga kerja erection. Nah, ini juga
eee, hanya tenaga kerja yang bekerja di siang hari. Artinya jika memang dilaksanakan pekerjaan tersebut 2 shift, berarti Anda membutuhkan 2 kelompok tenaga kerja yang berbeda. Dan jika dijumlah, berarti Anda membutuhkan sekitar 90 orang tenaga kerja untuk melaksanakan fabrikasi baja pada siang hari dan pada malam hari. Selanjutnya teman-teman, daftar peralatan yang Anda persiapkan. Ini menyangkut peralatan fabrikasi seperti ini. Ada rincian di sini semua. Ini mungkin tulisannya cukup kecil-kecil, tapi karena memang jumlah atau item alat yang dibutuhkan sangat banyak, semoga teman-teman bisa melihat seperti mesin las diesel atau genset itu 4 buah, terus trapolas yang dibutuhkan 25 buah atau 25 unit, mesin blender potong 4 unit, dan selanjutnya sampai kepada item nomor 18 ini, APD, yaitu ada helm, sarung tangan, safety belt, seragam, dan topeng las. Jumlahnya ada di sini masing-masing ya teman-teman. Sementara spesifikasi alat itu di kolom keterangan ini. Misalnya untuk alat nomor 13 ini, kunci-kunci pengeras itu menggunakan kunci Inggris, kunci pas ring ukuran 12 mili, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah fabrikasi selesai, tentu erection akan dilakukan. Tahap persiapan erection seperti ini teman-teman. Jadi ini lokasi atau layout proyek di mana konstruksi baja akan dipasang, yaitu tepatnya pada yang diarsir warna pink ini. Pada tahap persiapan ini yang perlu kita atur adalah sirkulasi material dari workshop atau dari tempat fabrikasi untuk dilangsir ke proyek. Sirkulasi ini sebenarnya tidak terlalu sempit karena alat transport yang digunakan menggunakan trailer. Mengapa menggunakan trailer? Karena material yang akan dilangsir itu sangat banyak. Seperti kita ketahui tadi di awal bahwa total tonase konstruksi baja ini mencapai 550 ton, berarti paling tidak membutuhkan 10 trailer atau lebih untuk mengangkut material tersebut dari supplier menuju lahan fabrikasi dan dari lahan fabrikasi menuju lokasi pasang ini. Sementara untuk persiapan erection, tentu tahap awal yang dikerjakan adalah pemasangan angkur. Angkur ini bisa berjalan pada saat bersamaan dengan proses fabrikasi baja. Jadi pemasangan angkur itu biasanya menyesuaikan kesiapan di mana struktur baja akan dipasang. Dengan kata lain, ketika struktur pondasi atau ring balok sudah selesai dan mainkon sudah memerintahkan untuk memasang angkur, berarti di situ Anda harus langsung memasang angkur supaya pekerjaan struktur beton tidak terhalang karena angkur belum terpasang. Dari itu, sambil berjalan pun proses fabrikasi, Anda
sebaiknya melangsir material yang sudah jadi ke lokasi pasang atau mendekati lokasi pemasangan konstruksi. Perlu kami sampaikan dulu teman-teman di sini, untuk melakukan erection konstruksi baja diperkirakan membutuhkan alat berat kapasitas 50 ton. Mengapa? Karena bentangannya sangat besar, bentangan kuda-kuda, dan konstruksi kuda-kuda ini bentuknya unik. Nah, ini kami dapat dari kren Sani, spesifik kapasitas 50 ton, seperti ini teman-teman. Jadi untuk mengetahui apakah kren ini memadai untuk erection konstruksi baja di sini, maka kita harus mengetahui spesifikasi kren tersebut supaya bisa mendukung pelaksanaan erection konstruksi baja dengan baik. Kapasitas 50 ton, panjang keseluruhan seperti ini, detail-detailnya. Jadi tidak perlu kami sampaikan di sini. Yang perlu kita pastikan adalah ini, teman-teman. Panjang dasar boom dan panjang boom total yaitu 59 meter. Jadi jangkauan boom kren ini mencapai 59 meter dan ini dianggap sudah cukup untuk menjangkau semua bangunan untuk memasang konstruksi baja. Detail selanjutnya seperti ini ya teman-teman, kren yang dibutuhkan kapasitas 50 ton. Kecepatan angkat tali tunggal ini juga perlu untuk memastikan bahwa ketika erection tidak berjalan lambat. Kemudian untuk waktu perpanjangan atau menarik maupun memanjangkan boom itu juga perlu, yaitu 100 meter per 120 detik. Dan ada juga ini kecepatan ayunan, maksudnya untuk manuver boom. Oke. Nah, kita masuk kepada organisasi tenaga kerja atau job desk tenaga kerja erection. Jadi berbeda dengan job desk pabrikasi ya teman-teman. Kalau job desk pabrikasi tadi ada di sini. Di sini. Nah, ketika kita melangsungkan erection, juga muncul job desk khusus tenaga kerja erection. Tugas-tugas tenaga kerja seperti ini, tetapi ini. Total tenaga kerja yang dibutuhkan untuk erection konstruksi baja adalah 25 orang, terdiri dari 14 orang tukang dan 11 orang tenaga kerja kasar atau laden. Erection dilakukan setelah proses fabrikasi berjalan 2 bulan. Oh, ini tadi kaitannya dengan time schedule dan rencana target yang akan dicapai yaitu 100 ton per bulan. Jadi perlu teman-teman ketahui, setelah proses fabrikasi berjalan 2 bulan, otomatis tim khusus erection sudah bisa melaksanakan erection. Jadi pada saat ini 2 bulan berjalan, itu sudah ada 2 grup tenaga kerja untuk konstruksi baja tersebut. Satu tim untuk melaksanakan fabrikasi dan satu tim lagi untuk melaksanakan erection. Nah, ini. Jadi tenaga untuk erection berbeda dengan tenaga untuk fabrikasi.
Jadi total tenaga kerja untuk keseluruhan proyek tersebut, kalau tadi ada 45 orang untuk melaksanakan fabrikasi, ditambah 25 orang lagi untuk erection, berarti sekitar 70 orang teman-teman yang bekerja pada proyek tersebut. Tugas-tugas mereka yang melaksanakan erection seperti ini tadi telah disinggung. Kerjaan yang pertama adalah tel angkur, terdiri dari 4 orang dan 2 grup. Kemudian setting frame join last. Ini maksudnya begini. Jadi karena bentuk kuda-kuda pipa itu rangka batang dan alat angkutnya itu biasanya terbatas, paling panjang itu 12 meter atau katakanlah 14 meter ukuran bak trailer, maka otomatis di lapangan pun akan dilakukan pengelasan untuk menjoin rangka atap. Itu pasti akan terjadi, dan orang yang melaksanakan itu adalah tetap tukang las. Di sini di planning 4 orang. Kemudian pengecatan kembali atau perapian cat dilaksanakan oleh 1 orang. Ini dilakukan sebelum kuda-kuda atau rangka atap dinaikkan pada posisinya. Jadi kuda-kuda masih posisi di bawah. Itu dicat, dirapikan kembali. Yang dirapikan itu biasanya yang lecet-lecet, yang kotor, dan lain sebagainya. Kemudian untuk erection kuda-kuda, 2 orang, ini maksudnya khusus kuda-kuda yang menangani erection, tukang 2 orang, dan tenaga kerjanya 4 orang. Jadi tenaga kerjanya cukup banyak karena yang dibutuhkan di sini adalah memang murni tenaga fisik. Jadi totalnya 6 orang. Kemudian untuk memasang regel antara kuda-kuda, 2 orang tukang dan tenaga 2 orang, total 4 orang. Kemudian untuk melaksanakan pemasangan gording dan perlengkapannya. Perlengkapannya di sini maksudnya trek stang, ikatan angin, rangka talang, dan lain sebagainya, yaitu terdiri dari 3 orang tukang, 3 orang tenaga kasar, totalnya 6 orang. Masing-masing 2 grup semua ya teman-teman ini. Jadi total 25 orang. Nah, dari sini teman-teman bisa bayangkan bahwa konstruksi atap yang akan dipasang itu pada umumnya atau secara umum terdiri dari kuda-kuda, ada regel atau gelagar pengaku antara kuda-kuda, dan rangka atap yang terdiri dari gording, trek stang, ikatan angin, dan lain sebagainya. Jadi tidak banyak sebenarnya itemnya karena fokus pekerjaan hanya konstruksi atap. Jadi struktur bagian bawah misalnya tiang, balok, dan lain sebagainya itu adalah terbuat dari struktur beton. Nah, metode kerja pelaksanaan erection. Pemasangan dimulai dari belakang bangunan. Jadi ini ada kelihatan step pertama. Kemudian step kedua dilakukan secara bertahap. Posisi kren berada di antara as 8 sampai as 11. Jadi di sini. Ini kerennya as 8 sampai as 11. Ini diperkirakan sudah cukup untuk menjangkau as yang paling belakang. Mengapa perlu menempatkan kren ini sedetail mungkin supaya kren tidak terlalu sering berpindah-pindah, teman-teman. Kalau kren sering berpindah-pindah itu akan memakan waktu dan pelaksanaan erection akan semakin lama. Oleh sebab itu, penting diketahui tadi di awal kami jelaskan, jangkauan boom kren itu supaya diperhitungkan secara seksama. Jadi pada intinya penempatan kren itu semakin jarang berpindah-pindah, maka semakin efektif pelaksanaan erection konstruksi baja.
Kemudian yang selanjutnya perlu diketahui bahwa range atau sudut kemiringan boom kren jangan kurang dari 45 derajat dan jangan lebih dari 70 derajat. Jadi jangan terlampau landai dan jangan terlampau lancip. Hal ini dimaksud supaya manuver dan daya angkut kren bisa maksimal. Kemudian yang terakhir, sebagai catatan untuk operasi kren, boom terpanjang bermanuver dengan jarak 35,5 meter. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa tadi panjang boom penuh itu maksimal 59 meter, ternyata ini jangan sampai terjadi. Yang dibutuhkan untuk erection konstruksi atau baja pipa lengkung ini cukup 35,5 meter. Mengapa? Supaya efektif dan bisa mengangkat beban sampai 2,5 ton. Mengapa ini perlu 2,5 ton? Ini perlu teman-teman ketahui adalah diketahui bahwa berat satu unit kuda-kuda pipa itu 2,5 ton. Kemudian ini untuk pemasangan as 12 kuda-kuda yang terletak pada as 12 itu panjang boom cuma 23,5 meter. Kemudian untuk posisi erection regel ini antar pengaku kuda-kuda, tentu ini tidak begitu signifikan ya, karena biasanya regel atau gelagar antara kuda-kuda itu tidak begitu berat. Seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kalau tampak atas, ini kalau tampak samping seperti ini teman-teman. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Tahap pertama pelaksanaan erection dari si belakang tadi seperti dijelaskan di sini. Dari belakang, ini posisi kren tadi. Jadi posisi kren pertama diletakkan dia di sini sudah bisa menjangkau 4 unit kuda-kuda. Dengan kata lain, tanpa bergerak atau berpindah tempat pun kren ini sudah bisa melaksanakan erection kuda-kuda sebanyak 4 unit. Bagus bukan? Nah, itulah pentingnya dilakukan atau dirancang sebuah metode kerja untuk erection. Supaya target tadi sebagaimana dijelaskan di atas bahwa 100 ton per bulan fabrikasi dan erection bisa tercapai. Posisi kren di as 8 dan sampai as 11 menghadap ke depan. Ini sudah tadi ya. Oke, ini tahap pertama. Jadi bisa langsung memasang kuda-kuda 4 unit. Tahap kedua, posisi kren berpindah ke as 6 sampai as 9. Kira-kira di sini ya. Dan bisa menjangkau kuda-kuda as 10 dan 11. Artinya bisa melaksanakan pemasangan kuda-kuda 2 unit pada posisi ini. Dan boom terpanjang adalah 27 meter posisinya. Yang ini, yang garis biru tentunya. Sementara boom terpendek adalah 24,5 meter yang merah ini teman-teman. Tahap ketiga, perhatikan posisi kren teman-teman. Jadi posisi kren tetap di as 8 sampai as 11. Oh, sorry. Di sini posisi kren berpindah ke as 8 sampai as 11. Jadi kembali ke posisi semula
ke posisi ketika dia memasang kuda-kuda pada tahap pertama ini, tetapi menghadap ke depan. Pada posisi ini, kren bisa melakukan erection kuda-kuda sebanyak 2 unit. Mengapa ini penting? Untuk menjaga panjang boom itu tidak maksimal, maksudnya tidak terlampau panjang. Kalau terlampau panjang, dia tidak efektif untuk manuver maupun tidak efektif untuk mengangkat konstruksi kuda-kuda. Pada posisi ini tadi, dia bisa melakukan erection kuda-kuda 2 unit, dan posisi as 6 dan 9, kren bisa erection 2 kuda-kuda lagi, kemudian berpindah lagi, kren maju, berada di as 4 dan 7, kren bisa melaksanakan pemasangan kuda-kuda sebanyak 3 unit. Ini teman-teman ya, kelihatan ya. Jadi boom tetap terpendek dia 24,5 meter dan terpanjang adalah ini 31 meter. Kemudian tahap terakhir, pemasangan kuda-kuda dilakukan dari luar. Jadi kren berada di luar bangunan, tepatnya di depan, dan bisa melaksanakan pemasangan kuda-kuda sebanyak 3 unit. Jadi dengan demikian pemasangan kuda-kuda rangka atap berbentuk seperti ini sebenarnya bentuknya kalau tanpa atas dia bentuk kura-kura. Sebanyak 6 tahap. Ini teman-teman. Kami ulang, tahap pertama 4 kuda-kuda, tahap kedua 2 kuda-kuda, tahap ketiga 2 kuda-kuda, tahap keempat 2 kuda-kuda, tahap kelima 3 kuda-kuda, dan tahap terakhir tahap 6 3 kuda-kuda. Ini penampang melintang atau tampak melintang kuda-kuda, teman-teman. Kita bayangkan tadi ya, kalau ini tampak sampingnya seperti ini, kalau ini potongan melebar, tampak melintang. Ini potongan as 8 di sini. 8 ini masuk pada posisi step ketiga, tahap pemasangan tahap ketiga, as 8 ini ya. Ini. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Erection kuda-kuda dapat dibagi menjadi beberapa angkatan. Maksudnya pemasangan kuda-kuda ini terbagi menjadi beberapa tahap. Jadi satu as kuda-kuda pun dia tidak langsung mengangkat satu setel kuda-kuda utuh seperti ini, tapi terbagi menjadi beberapa kali angkatan. Karena pertimbangan tonase kuda-kuda, jangkauan boom, sudut jangkauan, maupun agar kren tidak terlalu sering berpindah-pindah, ya seperti yang dijelaskan di awal. Jadi dari sini kelihatan, teman-teman, angkatan pertama kuda-kuda as 8 ini dilakukan 3 kali. Yang pertama itu adalah kuda-kuda bagian tengah ini yang paling besar, yaitu bentangan 32 meter, 38 meter kalau nggak salah ini ya. Kemudian angkatan kedua yaitu memasang kuda-kuda yang sisi kanan, dan angkatan yang ketiga adalah untuk memasang kuda-kuda yang sisi kiri. Jadi setiap satu unit kuda-kuda dia terdiri dari 3 kali angkatan. Jadi tidak hanya seperti yang saya sebutkan tadi, tidak bisa dilakukan sekaligus karena bentangan sangat besar, tonase
juga berat dan kapasitas angkut kren juga perlu diperhitungkan. Oke, demikian kita sudah sampai pada lampiran. Ini sebenarnya skidul ya teman-teman, kelihatan kecil-kecil, tapi ini umumnya kalau Anda sudah terbiasa membuat skidul, pasti sudah paham dari bentuk-bentuk ini. Kalau di sini biasanya adalah rincian pekerjaannya, dan ini adalah waktu yang dibutuhkan, dilengkapi dengan kurva S. Lain kali